seorang muslim yang mempunyai kedua orang tua yang beragama Islam, yang berbakti kepada keduanya dengan mengharap pahala dari Allah, Allah akan membukakan dua pintu surga, yakni minal jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, adapun seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan istilahnya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan sesat. Karena di awal Nabi mengatakan seburuk-buruk perkara, maka tidak mungkin ada yang dari buruk itu keluar yang baik, ya. Seburuk-buruk perkara, perkara yang diada-adakan. Perkara yang diada-adakan istilahnya bid'ah. Kebid'ahan tentu sesat. Karena dia apa tadi? Di awal seburuk-buruk perkara. Dan wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan terancam masuk neraka. Ya. Dan jenis kesesatan itu ada dua. Jika kesesatannya dalam bentuk kekufuran, maka terancam kekal di dalam neraka. Jika kesesatannya dalam bentuk kefasikan, bagaimana? Kalau dia mati dalam keadaan melakukan kesesatan kekufuran, belum bertaubat, maka terancam kekal di dalam neraka. Kalau dia mati dalam keadaan melakukan kesesatan dalam bentuk kefasikan, bagaimana? Ya, di bawah kehendak Allah. Bagaimana di bawah kehendak Allah? Ya, jika Allah berkehendak, Allah ampunkan. Sehingga kalau diampuni bagaimana? Langsung masuk surga atau masih masuk neraka dulu? Dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar dan belum bertaubat, maka antum tadi mengatakan di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah ampunkan, berarti langsung masuk surga. Allah sudah kasih tahu ke kita. Gimana? Tadi antum sudah bilang apa? Allah ampunkan. Kenapa ragu? Apakah mungkin orang yang Allah ampunkan terus Allah tetap masukkan ke dalam neraka? Ya, berarti kontradiksi. Ada pertentangan. Jika Allah sudah ampunkan, maka dia langsung masuk surga, walaupun dia mati dalam keadaan melakukan dosa besar, dosa kefasikan. Sehingga ada enggak orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa kefasikan dan belum bertaubat,
tapi bisa langsung masuk surga tanpa merasakan neraka? Ada, jika Allah berkehendak. Dan jika Allah berkehendak, Allah masukkan ke dalam neraka dan tidak kekal di dalam neraka. Jadi nanti ikhwafillah, ya, seorang akan dihisab. Dihisab ini kebaikannya mungkin setinggi ini, kemudian keburukannya, mana yang lebih tinggi? Ini kebaikan, ini keburukan. Masih ada segini ya. Dan kaedahnya al-hasanatu yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan akan menghapuskan keburukan. Maka sebesar apa kebaikannya, maka akan menghapuskan keburukannya. Berarti sisa segini kan? Ini segini nih. Nah ini kalau dia dosa-dosa besar bukan dalam bentuk kekufuran, di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah ampunkan, habis. Sekarang masih ada nggak keburukan? Tidak ada. Orang yang masuk surga, dia harus bersih dari keburukan. Sekarang sudah habis, kemana dia? Ke surga. Ya, karena Allah sudah ampunkan sisa-sisa dosanya. Yang Allah tidak ampunkan, maka untuk membersihkan yang sisa ini bagaimana? Masukkan ke dalam neraka sebesar kadar sisa dosa yang ada pada dirinya. Ya, begini. Sudah jelas sudah. Baik, alhamdulillah. Ya, kalau antum nggak ngomong, anak nggak tahu. Ya, lancar jaya aja gitu. Baik. Ya. Berbeda dengan dosa kekufuran. Berbeda dengan dosa apa? Kekufuran. Kesesatan dalam bentuk kekufuran. Ya. Maka sebanyak apapun amalan kebaikannya, kekufuran itu akan menghapuskannya. Terbalik. Kalau tadi kebaikan menghapuskan keburukan, tapi kekufuran akan menghapuskan seluruh amalan-amalan kebaikan. Ya. Lau asyraku lahabito anhum ma kanu yaf'alun. Kalau mereka berbuat syirik, jikalau mereka berbuat syirik, yaitu yang masuk dalam kekufuran, maka Allah hapuskan semua amalan-amalan mereka. Tidak ada faedah kalau seperti itu. Nah, ya mafhum ya. Nah, sehingga ikhwafillah, ya, terhadap orang yang melakukan dosa, ya, jadi masih ada kemungkinan kita tidak boleh merasa lebih baik terhadap orang yang melakukan apa? Dosa. Kita melihat mungkin ada orang yang melakukan dosa, baik itu dosa kemaksiatan ataupun dosa kebid'ahan, tetap tidak boleh merasa lebih baik selama dia muslim. Selama dia muslim, maka kita tidak boleh merasa lebih baik dari dia. Ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu ternyata dosanya diampunkan. Sedangkan kita yang beramal dengan benar, tentunya yang kita yakini benar. Kita belajar, boleh nggak merasa lebih benar? Merasa benar? Merasa lebih benar, boleh enggak? Boleh apa enggak? Yang mengatakan boleh, yang mengatakan tidak, yang lain enggak berani, takut dikuliti. Hai, yang mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh merasa benar. Jadi antum kalau sholat Allahu Akbar seperti ini belum tentu benar ya.
Iya, lihat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah katakan, Allah tantang orang-orang yang lain itu agar mereka mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, semisal satu surat saja, ya, dan panggil sekutu-sekutu kalian selain Allah jika kalian memang benar-benar benar. Berarti ketika kebalikannya, ya, kita harus meyakini benar, ya. Musaddiqul lima ma'ahum. Nah, ini juga banyak di dalam Al-Quran disebutkan, membenarkan apa yang datang dari Nabi, ya. Jadi meyakini kebenaran apa yang kita pelajari wajib. Meyakini kebenaran apa yang kita pelajari wajib. Sangat aneh kalau seandainya kita beribadah tapi kita tidak yakin atau masih ragu. Wah, ana nggak merasa lebih benar. Yang nggak boleh itu merasa lebih baik. Allah katakan, fala tuzakku anfusakum, jangan kau merasa dirimu lebih baik. Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Kalau merasa lebih benar wajib. Karena bagaimana antum mengamalkan, beramal kalau ternyata antum sendiri nggak yakin benar, ya. Apa yang diyakini oleh orang lain yang menyelisihi keyakinan antum, yakini dia salah. Tetap harus kita yakini salah. Ingat, jika memang yang antum ilmui tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, harus ini yang benar. Makanya di dalam kitab-kitab, wah antum jangan marah. Dalam kitab-kitab fikih gimana? Ya, was-sahih, ini bercanda saya. Biar enggak tegang. Di dalam kitab-kitab fikih gimana? Was-sahih, dan yang benar. Sering disebutkan seperti itu. Wa arjah ma, ya, wa arjahul aqwal, dan perkataan yang paling rajih, yaitu yang paling benar. Para ulama juga mengaku paling benar, ya, paling tepat kata mereka. Walaupun terjadi banyak perbedaan, tapi untuk dirinya ini yang paling benar. Ini yang harus tegak, yang harus kuat saya amalkan. Tapi ingat sekali lagi, walaupun kita sudah yakin apa yang kita amalkan itu benar, tapi belum tentu diterima. Sehingga kita tetap tidak boleh merasa lebih baik, ya. Kita ajarkan manusia, dakwahkan orang-orang lain untuk, ya, agar mereka menerima kebenaran. Kita ajarkan yang benar seperti ini, akhi. Yang benar apa yang Allah katakan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini. Nah, andaikan pun terjadi perbedaan pendapat, paling antum mengatakan yang ana yakini benar ini, walaupun antum meyakini itu benar, tapi ana merasa yang antum yakini salah. Selesai. Akan tetapi, ya, walaupun yang antum yakini benar itu ana yakini salah, bisa jadi itu benar. Faham dah antum? Bisa jadi, tapi ana saat ini lebih condong ke sini, bahwa yang benar ini, ya, namun ada kemungkinan salah. Karena tadi, sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i, perkataanku, ya, aku yakini benar, tapi bisa jadi salah. Ini dalam apa? Ya, khilaf, ya, yang ada perbedaan pendapat. Adapun yang kau yakini salah, tapi bisa jadi benar.
Karena dalilnya adalah dalil zanni, masih ada kemungkinan besar ini, kemungkinan kecil ini, ya. Kalau antum belajar usul fikih, ya, nanti biasanya ada disebut dengan dalil zanni. Kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama padahal sebenarnya dalilnya satu? Terkadang dalilnya satu, tapi memahaminya bercabang. Contohnya di masa sahabat, Nabi masih ada, ya. Nabi mengatakan, jangan sholat asar di antara kalian kecuali di Bani Quraizah. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah, kata Nabi. Janganlah salah seorang kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ada dua pendapat nggak ada yang memahami hadis ini? Pernah dengar nggak hadisnya? Belum. Nah, biar pernah dengar. Nah, maka sebagian sahabat ketika sudah masuk waktu asar, padahal masih di jalan, belum nyampe ke Bani Quraizah, mereka sholat asar. Kita sholat asar sekarang, udah masuk waktu. Enggak, Nabi mengatakan tidak, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Enggak, itu maksudnya biar kita bersegera. Kalau sudah masuk waktu ya sholat, tapi kita harus bersegera berangkat. Tapi yang, ya, sahabat yang lain ini mengatakan enggak. Nabi katakan zahirnya harus salat di sana. Walaupun sudah di akhir waktu, mereka sampai di sana di akhir waktu, udah mau habis waktu. Jadi terjadi nggak perbedaan pendapat? Dalilnya satu. Mereka berbeda memahami satu hadis. Adakah Nabi SAW celah di antara mereka? Tidak. Karena keduanya sama-sama dapat pahala. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1. Walaupun kita meyakini apa yang dilakukan oleh saudara kita itu salah, kalau ternyata memang benar salah, tetap dia dapat 1 pahala. Karena dia mengikuti ijtihad ulama. Ingat ya, karena dia mengikuti apa? Ijtihad ulama. Ya. Adapun yang kita yakini benar, kalau memang benar kita dapat 2 pahala, karena kita juga mengikuti ijtihad ulama, yang mana dalilnya berasal dari dalil zanni, kemungkinan ini, kemungkinan itu. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk ke kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan berbakti kepada orang tua meskipun keduanya zalim terhadapnya. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Hajjaj mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Sa'id Al-Qaisi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, ma min muslimin lahu walidani muslimani, tidak seorang pun dari seorang muslim yang mempunyai kedua orang tua yang beragama Islam, yusbihu ilaihima muhtasiban, yang berbakti kepada keduanya dengan mengharap pahala dari Allah, illa fatahallahu babaini, kecuali Allah akan membukakan 2 pintu, yakni maksudnya pintu surga, yakni minal jannah. Wa in kana wahidan fawahidun, jika tinggal satu dari keduanya yang masih hidup, maka akan dibukakan salah satunya atau 1 pintu. Wa in aghdaba ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yarda anhu, jika ia menjadikan salah seorang di antara kedua orang tuanya itu marah, Allah tidak akan ridho kepadanya hingga orang tuanya ridho kepadanya. Qila wa in zalamahu,
Ada yang bertanya, bagaimana jika atau meskipun keduanya itu menzaliminya? Maka Ibnu Abbas mengatakan qala wa in zalamahu. Ibnu Abbas menjawab meskipun keduanya menzaliminya. Ya. Makanya kandungan hadis yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan yang dapat mengantarkan ke surga. Bahkan jika dia berbakti kepada keduanya, Allah bukakan baginya 2 pintu surga. Ada berapa jumlah pintu surga? 8. Ada berapa jumlah surga? Surga itu ada berapa? Hah? 7, itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 4. Jumlah surga ada berapa? 4. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut kepada Rabbnya, Allah siapkan, Allah sediakan 2 surga. Setelah itu berikutnya ayatnya, "Wa min dunihima jannatan." Selain 2 surga itu ada yang Allah siapkan 2 surga yang lainnya. Jadi ada berapa? 4. Makanya di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, menghalau ruh-ruh ke negeri penuh dengan kebahagiaan, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau sebutkan bahwa jumlah surga ada 4 berdalilkan ayat ini. Dan diperkuat oleh hadis lain yang menceritakan bahwa Nabi SAW menyebutkan 2 surga seluruh perabotannya terbuat dari emas. 2 surga yang lainnya seluruh perabotannya terbuat dari perak. Belum pernah dengar, nggak pernah baca tentang surga. Pengen masuk surga, tapi nggak tahu gimana itu surga. Nah, ini yang membuat semangat untuk masuk surga itu lemah, karena nggak tahu tentang surga. Beli kitab itu, ada dengan 2 judul versi bahasa Indonesianya. Ada yang tamasya ke surga atau wisata ke surga. Nah, baca di situ, biar lebih semangat untuk masuk surga. Antum kalau mau beli Fortuner sebenarnya, ya, atau mau beli rumah, survei dulu nggak? Hah? Dulu pas mau beli rumah masing-masing survei dulu nggak? Survei dulu, ngelihat dulu, udah pas cocok, tahu semuanya, safety tanknya sebelah mana gitu kan, kamarnya berapa, ini nanti bisa dibuat apa. Nah, baru ada semangat untuk membelinya. Ya. Begitu juga dengan surga, kita tahu sifat-sifatnya, kenikmatan-kenikmatannya, apa saja di sana, sehingga kita pun semangat untuk membelinya, karena itu barang dagangan Allah dan harganya mahal. Rasulullah katakan, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah sesungguhnya barang dagangannya Allah mahal. Surga mahal, banyak rintangan, cobaan untuk mendapatkannya. Ya. Kita harus mengeluarkan jerih payah kita, perjuangan, pengorbanan, banyak. Nah, setelah tadi jumlah surga ada 4, berapa tingkatannya? Hah? Itu dalilnya mana? Itu langit. Kita berbicara surga. Gak apa-apa, antum gak masalah, ya, biar antum cepat ingat. Asbun dulu gitu kan, asal bunyi gitu. Gak apa-apa. Jumlah tingkatan surga itu 6.636, sebanyak ayat di dalam Al-Quran. Dalilnya mana? Karena Rasulullah SAW mengatakan, nantinya kepada setiap orang akan disampaikan, Iqra was'ad, bacalah dari hafalan Al-Quran yang ada di dalam dirimu dan naiklah sebanyak ayat yang kau hafal. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim menyimpulkan,
banyak tingkatan di surga, banyaknya tingkatan di surga sesuai banyaknya ayat di dalam Al-Quran. Sehingga seseorang, kalau antum cuma Al-Fatihah ya tingkat 8 ya, tambah lagi depan-depan ayat surah Al-Baqarah, atau mungkin ada ayat-ayat pendek yang lain, tentunya ya, hafalan yang bisa diamalkan ya. Nah, baru di satu tingkatan itu ada berapa pintu? Tadi jumlah surga ada berapa? 4 ya kan? 1, 2, 3, 4. Satu tingkatan ada berapa? Satu surga ada berapa tingkatan? 6.636. Satu tingkatan ada berapa pintu? 8. Ceritain ke anak-anak kita, biar jangan kayak kita, taunya udah gede. Berikutnya, durhaka kepada orang tua dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Karena kebalikannya, ya, berbakti agar akan mendapatkan surga, yang durhaka akan menjerumuskan ke dalam neraka. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua terhadap anaknya. Makanya ya, di dalam hadis lain juga disebutkan ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Ya. Penting. Makanya walaupun orang tua itu zalim kepada kita, tidak boleh kita durhaka, karena kewajiban kita adalah berbakti. Kewajiban ayah yaitu berbuat baik kepada anaknya atau sayang kepada anaknya. Kalau dia tidak melakukan kewajibannya, ya, tidak lantas otomatis kita menghilangkan kewajiban kita, ya, karena kita mengharapkannya dari Allah balasannya. Kewajiban yang kita lakukan balasannya dari Allah, bukan dari orang tua. Begitu juga suami istri. Seorang istri tidak boleh durhaka kepada suami walaupun suaminya zalim. Seorang suami tidak boleh zalim kepada istri walaupun istrinya durhaka. Karena ya, perbuatan baik suami kepada istri, ya, yang merupakan kewajiban dia, ya, dia harapkan pahalanya atau balasannya itu dari Allah, bukan dari istri. Wah, kamu durhaka, maka saya zalim. Tidak boleh. Karena balasannya dari siapa? Allah, bukan dari istri. Bukan balasan dari berbuat baiknya suami, istri, ya, maka dia harus membalas dengan berbakti. Tidak. Sehingga kalau dia tidak balas dengan berbakti, saya zalim. Tidak. Akhirnya rumah tangganya apa? Tiap hari suami zalim, istri durhaka. Besok zalim lagi, durhaka. Zalim lagi, durhaka. Zalim lagi. Ini ila yaumil qiyamah. Mending antum pisah. Tapi malu Ustaz, merasa aib. Tidak ada di dalam Al-Quran menyebutkan pisah itu aib, itu solusi. Sekarang orang-orang apa? Ya, karena merasa takut, aib, akhirnya mempertahankan rumah tangga yang rumah tangganya sudah seperti itu. Tiap hari hanya zalim dan durhaka. Suami datang ya marah-marah, mukul-mukul, istri balas bentak-bentak. Durhaka, zalim. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Pertahankan dengan baik, kalau mau dipertahankan baik, jangan zalimi. Atau lepas dengan baik. Ya. Fa imsakum bima'ruf, dengan ma'ruf, tahan dengan ma'ruf, atau lepas dengan baik. Melepas itu pun kebaikan. Ya, karena bisa jadi dia akan mendapatkan
pasangan lain yang baik kepada dia, mungkin kepada antum nggak baik. Jangan lantas dicap kalau udah pisah dengan kita itu perempuan buruk. Enggak, kepada yang lain dia baik. Antum ya, jangan pula yang perempuan ngecap laki-laki itu bejat itu gini zalim. Mungkin ke perempuan lain dia baik. Ke yang ini nggak bisa dia sabar gitu kan. Awal-awal aja bisa, lama kelamaan ya tidak bisa. Nah, kemudian berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wajib walaupun keduanya telah menzalimi anak dalam perkara dunia. Mungkin dia ya, sebahagian itu ada tuh pertanyaan dulu, Ustadz, masih haruskah aku berbakti kepada kedua orang tuaku padahal di masa dulu aku itu dititipkan ke orang lain dan aku tidak pernah tahu dia sampai besar. Sekarang apakah aku harus mencari tahu, atau kalau aku tahu nanti ketemu, apakah aku harus berbakti? Karena ternyata ya, sebahagian itu karena faktor ekonomi, anak-anak mereka itu dititipin ke bidannya udah, atau nggak diambil lagi, mereka pulang. Akhirnya ya dia itu baru tahu ternyata yang mengasuh dia itu dia di umur 35 tahun ternyata yang selama ini dia anggap ibu dan ayah kandungnya bukan. Ya, ternyata itu adalah ya, ayah atau ibu yang membesarkannya saja, bukan yang ya, melahirkannya. Nah, kalau ketemu seperti itu orang tuanya, kandungnya, ya wajib, tetap wajib apa? Berbakti. Kenapa? Karena biar bagaimanapun si ibu tetap mempertahankan atau merasakan sakit ya dalam hal mengandung, melahirkan, itu pun tidak bisa kita ganti dengan kebaikan apapun. Walaupun mungkin dia tidak ya merasakan membesarkan dan yang lainnya, tapi dengan mengandung dan melahirkan pun itu tidak bisa kita balas. Nah, derajat hadis di atas dhaif, akan tetapi makna yang dikandungnya benar. Ya. Jadi kalau maknanya benar, dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain, maka boleh diamalkan. Ya. Walaupun ini yang menyebutkan kedhaifan hadis ini adalah ya, tentunya yang menyebutkan di sini adalah Syekh Muhammad Luqman As-Salafi. Adapun Al-Imam Al-Bukhari meyakininya sahih. Nah, makanya beliau sebutkan di dalam kitab beliau ini. Beliau tuliskan di dalam kitab beliau ini. Tentunya setelah pertimbangan dan yang lainnya. Nah, ucapan lemah lembut kepada orang tua. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musaddad mengabarkan kepada kami. Sebelum ini ada pertanyaan karena masuk bab kelima. Cuma ada satu hadis di bab ini. Tidak ada. Ya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Musaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ziyad bin Mikhraq mengabarkan kepada kami, ia berkata dari Taisalah ibnu Mayyas, ia berkata, kuntu ma'an najadat fa asbahtu dhunuban la araha illa minal kabair fa dzakartu dzalika li ibni Umar qala ma hiya qultu kadza wa kadza ya qalat laysat hadhihi minal kabair. Ya. Maka Taisalah bin Mayyas ini mengabarkan kepadaku, ia berkata ketika bersama orang-orang Najadat, lalu aku melakukan perbuatan dosa yang kuanggap itu sebagai dosa besar. Kemudian aku mengabarkan itu kepada Abdullah bin Umar. Beliau lalu bertanya, apa yang kau lakukan? Ia mengatakan, aku berbuat demikian. Lantas ya, Ibnu Umar mengatakan,
itu tidak termasuk dari dosa besar. Dosa besar itu ada 9, hunna tis'un. Ya, kemudian beliau menyebutkan al-isyraku billah, berbuat atau mempersekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah. Wa qatlu nasamah, dan membunuh orang. Kemudian wal firaru minaz zahfi, lari atau kabur dari peperangan. Wa qadhful muhsanah, menuduh wanita yang terjaga berzina, wanita mukminah berzina. Wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Siapa yang paling berpotensi memakan harta anak yatim? Ya, panti asuhan salah satunya. Siapa paling lebih berpotensi? Ibunya. Yang paling berpotensi lagi apa? Siapa? Ibunya. Karena merasa anak-anaknya masih kecil, nggak langsung dibagikan. Nggak lama ibunya ini nikah. Akhirnya udah, itu duitnya kita buat usaha ini. Padahal itu uang siapa? Anak yatim. Bangkrut, nggak bisa dibayar. Udah, akhirnya nggak dikasih tahu ke anaknya setelah besar. Dibilangnya buat biaya hidup dia, padahal bangkrut bikin usaha ini atau kemana, atau beli dia ini beli itu. Ya, Allah musta'an. Ya, itu kalau tidak tahu ilmunya, dan banyak yang seperti itu, tidak tahu ilmunya, dia merasa bahwasanya harta itu adalah hartanya karena anaknya masih kecil-kecil. Kemudian wa ilhadun fil masjidi, ya. Tadi ya, bermaksiat di dalam masjid. Ya. Padahal masjid itu harusnya tempat apa? Ibadah. Nah, dia bermaksiat, melampaui batas. Ilhad itu melampaui batas, itu kemaksiatan. Kemudian walladzi yastaskhir, ya, yaskhar, ya, yaitu ya, orang yang menghina, mencela atau mengolok-ngolok. Ya. Wa bukaul walidaini minal uquq, dan membuat kedua orang tua menangis juga termasuk kedurhakaan. Ya. Qala li Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar mengatakan kepadaku, atafarraqun nara wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Ya, beliau mengatakan, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Qultu'i wallah, dia mengatakan, ya demi Allah. Qala ahayyun walidaka. Lantas Abdullah bin Umar mengatakan, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi, aku mengatakan ibuku masih ada. Qala fa wallah, kemudian ia mengatakan, demi Allah, lau alanta lahal kalam, sekiranya kau berlemah lembut dalam ucapan kepadanya, wa at'amtaha ta'am, kau beri ia makan, la tadkhulannal jannata maztanabtal kaba'ira, maka kau akan masuk surga selama kau menjauhi dosa besar. Subhanallah. Ya. Ya, dari kata-kata jangan sampai, karena di dalam ya, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala katakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu memerintahkan agar kau tidak berbuat, ya, atau agar kau tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah ya, tauhid, maka Allah katakan adalah berbakti. Nah, kandungan hadis yang pertama, durhaka kepada orang tua merupakan dosa besar.
Apabila keduanya menangis karena besarnya kedurhakaan sang anak kepada keduanya, maka hal itu lebih berat lagi dosanya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua dan bertutur kata yang lembut kepada mereka merupakan salah satu sebab yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya. Nah, berikutnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami dari Sufyan dari Hisham bin Urwah an Urwata an abihi, dari Urwah dari ayahnya, qala wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, qala la tamtani min syai'in ahabbahu, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kesayangan. Kemudian beliau berkata, janganlah engkau menahan sesuatu yang diinginkan oleh keduanya. Allahu Akbar. Kandungan hadis ini, yang pertama, hadis di atas memberi peringatan, memberi perhatian agar bertutur kata dan berlaku baik kepada orang tua. Ya, ini wahfid lahuma janahazul. Kita merendahkan suara kita juga. Ya. Kemudian salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah menjaga, memuliakan, menghormati dan bersikap rendah hati, tawadu terhadap keduanya. Yang ketiga, memenuhi keinginan orang tua yang selaras dengan syariat merupakan kewajiban anak. Tentunya ketika keinginan orang tua itu sesuai dengan syariat. Ya. Tapi kalau keinginannya bertentangan dengan syariat, tidak boleh. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta. Kemudian yang keenam, balas budi bagi kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari berkata, Qabisah berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, ia bersabda, la yajzi waladun walidahu illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu. Seorang anak tidak akan dapat membalas budi kedua orang tuanya kecuali jika ia mendapatinya dalam keadaan berstatus budak, lalu ia membelinya kemudian memerdekakannya. Ya, makanya sampai andaikan ya antum ya angkat atau gendong tawaf di Ka'bah pun tidak bisa menggantikan bakti kedua orang tua. Sampai ada ya kisah di mana seseorang itu bertanya kepada seorang syekh, ya syekh, ana ingin bertanya satu pertanyaan. Jadi ibuku itu numpang di rumahku. Apa kata syekh? Coba ulangi pertanyaan. Ya syekh, ibuku itu numpang di rumahku. Coba kau ulangi lagi pertanyaan. Ya syekh, dengerin dulu syekh, ana belum selesai. Dengerin dulu cerita ana. Antum salah, karena antum yang harusnya numpang dalam hidup ibu antum. Syekh, kalau begitu selesai, udah dapat jawabannya. Ya, terkadang seseorang itu ya menganggap bahwa apa yang sudah ia dapatkan itu lebih besar atau bahkan sudah bisa membalas kebaikan orang tuanya. Ya. Makanya sebagian ulama mengatakan, kalaulah seseorang mendoakan orang tua itu hanya 5 kali saja dalam sehari, maka dia ini adalah orang bakhil. Sehari dia cuma bisa mendoakan orang tuanya cuma 5 kali. Ini orang bakhil, pelit. Padahal ibunya, orang tuanya memikirkannya setiap waktu, mendoakannya selalu. Ya. Nah, kandungan hadis ya,
Ya, yang pertama, membeli orang tua yang berstatus budak merupakan kewajiban anak yang mampu hingga orang tuanya terbebaskan. Dan yang kedua, memerdekakan budak sah cukup dengan kepemilikan kerabat. Ya. Kemudian seorang anak tidak dapat memenuhi hak orang tua yang berada dalam keadaan perbudakan hingga ia memerdekakannya dengan cara membelinya. Kemudian keagungan hak orang tua dalam Islam. Nah, sebagian berkaitan dengan apa? Hukum-hukum terkait apa? Budak. Nah, hadis yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Adam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Sa'id bin Abi Burdah, menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Burdah, ia berkata, sami'tu, aku mendengar Abi, yaitu Abu Burdah, aku mendengar ayahku yuhaddisu annahu syahida ibn Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Aku mendengar bahwa ayahku bercerita di mana ia melihat Ibnu Umar dan seorang lelaki dari Yaman yang sedang tawaf di Ka'bah. Hamala ummahu wara'a zahri, yang ia menggendong orang tuanya di punggungnya, dan dia berkata, innilaha ba'iruha al-mudhallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar. Ya. Kemudian ia bersenandung menyebutkan sebuah syair, aku baginya adalah unta tunggangan yang tunduk jika penunggangnya mengalami ketakutan, tapi aku tidak mengalami ketakutan. Tsumma qala ya ibn Umar aturani jazaituha. Kemudian orang ini mengatakan kepada Ibnu Umar, apakah aku sudah membalas budinya? Ibnu Umar menjawab, qala la wala bi zafratin wahidah, belum, walaupun setarik nafas saat ia melahirkanmu pun belum. Tsumma tawafa Ibnu Umar fa atal maqama fa shalla rak'ataini tsumma qala. Kemudian Ibnu Umar tawaf dan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, lalu ia berkata, wahai Ibnu Abi Musa, ya ibn Abi Musa, inna kulla rak'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya setiap 2 rakaat menghapuskan dosa-dosa dari perbuatan sebelumnya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan, andaikan pun dia membawa tawaf ibunya, gendong di belakangnya, itu tidak akan bisa membalas kebaikan kedua orang tua, bahkan walaupun cuma satu hentakan nafas saat melahirkan kita. Makanya dalam hadis ini perintah untuk berkhidmat kepada ibu. Kemudian yang kedua, besarnya hak kedua orang tua atas anak. Kemudian yang ketiga, salat dapat menghapus dosa-dosa kecil. Maka kalau kita perbanyak salat sunnah, maka di antara salat-salat tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kecil. Karena yang dilakukan oleh Ibnu Umar ini adalah salat sunnah, bukan salat wajib. Kemudian keutamaan tawaf dan salat di makam Ibrahim. Walaupun terkadang kondisinya kalau di saat sekarang ini tidak memungkinkan, agak bergeser ke belakang atau agak miring, menggeser ke sini. Nah, berapa orang yang sudah umrah? Belum? Serius? Belum? Semoga Allah mudahkan kepada antum umrah Nabunglah. Dan umrah itu tidak akan akan menghapuskan kefakiran. Umrah akan menghapuskan apa? Kefakiran. Orang yang udah berangkat umrah dan umrahnya diterima, dia tidak akan fakir. Nah, bisa daftar ke ana. Akhir-akhirnya ini jualan.
Taib. Ya. Taib. Ya, kalau dia berkaitan dengan ketaatan boleh, karena tujuan utamanya untuk apa? Mengajak orang-orang untuk beribadah. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, kalau ada berkaitan di situ ada mungkin keuntungan dunianya, tapi keuntungan akhiratnya yang lebih kita utamakan, yaitu agar orang-orang melaksanakan ibadah. Tergantung niatnya. Ketika kita menyampaikannya itu contohnya di masjid seperti sekarang ini. Niat utama kita itu mau ngejar dunianya atau ngejar akhiratnya. Kalau niat utamanya adalah untuk ngejar akhiratnya, maka boleh disampaikan. Seperti kitab contohnya, ayo silakan siapa yang mau beli kitab boleh ke saya. Nah, tapi tujuan utamanya dia adalah untuk menyebarkan ilmunya, bukan buat jualannya. Kembali kepada orangnya itu tadi. Itu jika ada berkaitan di dalamnya dengan terkaitan apa? Ketaatan. Tapi kalau di dalamnya hanya jualan tok, dilarang. Nah, dilarang di masjid. Nah, Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ya, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Laits mengabarkan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Hilal dari Abu Hazim dari Abi Murrah Maula Aqil anna Abu Hurairah, yaitu bekas budaknya Aqil, ya. Maula itu di sini tidak diterjemahkan, ya. Maula itu maknanya bekas budak. Maula Aqil yaitu bekas budaknya Aqil, anna Abu Hurairah, bahwa Abu Hurairah, ya, pernah kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidzil Hulaifah. Pernah diminta mewakili Marwan bin Al-Hakam saat ia berada di Dzulhulaifah, ya. Fakanat ummuhu fi baitin, ibunya saat itu tidak satu rumah dengannya. Wa huwa fi akhar, ibunya di satu rumah, dia di rumah lain, ya, maknanya tidak satu rumah. Qala fa idza arada ay yakhruja waqafa ala babiha. Nah, jika dia ingin keluar, maka ia berdiri di depan pintu rumah ibunya lalu berkata, faqala assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh, ya. Fataqulu wa alayka ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan dia jawab oleh ibunya, fayaqul rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau, ya, mengasuhku sewaktu kecil. Fataqul rahimakallahu kama barartani kabira. Dan semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau berbakti kepadaku di saat dewasa. Thumma idza arada ay yadkhula sana'a mislah. Kemudian ketika ia hendak masuk, ia pun melakukan hal yang demikian. Subhanallah, ya. Ya, saling mendoakan antara ibu dan anak. Antara anak dan ibu saling mendoakan. Kita harus sering juga mendoakan ibu kita. Rahimakillahu ya ummi, ya, kama rabbaitini saghira, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Abu Hurairah. Nah, ya. Kemudian kandungan hadis, perhatian para sahabat dalam menghormati ibu mereka dan mendoakan kebaikan bagi mereka, ya. Kemudian yang berikutnya, semangat untuk mendidik anak kecil akan membuahkan berbagai manfaat dan kebaikan bagi orang tua di masa tua. Nah, kalau kita didik anak kita jadi anak yang berbakti, anak yang, ya, saleh, maka berbuah. Di hari tua dia akan berbakti kepada kita, ya. Maka jangan sungkan-sungkan, ya, menghabiskan waktu kita bersama mereka. Kalau kita sedang di rumah, ya, upayakan itu ada waktu bersama anak-anak, mengajari mereka. Jangan sampai kita itu, ya, dilihat oleh mereka, ya, yang paling sering sakit, yang paling sering tiduran, yang paling sering buka HP, ya. Dia nggak tahu antum di sini kerja, dia nggak tahu, ya. Maka sebisa mungkin di saat di rumah pun, ya, yang dia lihat pegang HP terus, yang dia lihat rebahan terus, rebaner, nah, yang dia lihat dipijitin terus, sakit-sakit kepala, pusing ini.
Yang paling sering sakit di rumahmu siapa? Ayahku katanya, abiku. Allah musta'an. Nah, ya, ajak terkadang kalau udah weekend itu jalan-jalan atau kemana gitu kan, jalan-jalannya ajak ke perpustakaan. Seringnya itu tempat-tempat wisata terus, ya, perpustakaan, toko-toko buku, ya, ajak mereka jalan-jalan ke sana, melihat buku-buku anak-anak, silakan, ya, biar mereka cinta kepada ilmu. Kandungan hadis, ya, yang berikutnya, ketentuan yang berlaku mengenai pemberian kewenangan mewakili saat pemimpin tidak ada. Di mana di sini, ya, di saat siapa, Marwan bin Al-Hakam memberikan, ya, atau mewakilkan kepada Abu Hurairah. Ini di saat memang pemimpin itu tidak ada, maka ada kewenangan. Sementara biasanya presiden ada wakil presiden, sudah ada kian. Selagi jalan-jalan kemana, mungkin presidennya pergi kemana, nah wakilnya yang menjaga negara. Nah, berikutnya Abu Hurairah, ya, mengatakan Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya, Abdullah bin Amr bin As. Ya, pernah dengar ya? Berapa jaraknya umurnya Abdullah dengan ayahnya Amr bin As? Berapa jarak umurnya? 10 tahun. Jarak umur antara anak dengan ayah kandung berapa? 10 tahun. Berarti umur berapa umur berapa Amr bin As menikah? 9 tahun. Ya, ini menunjukkan bahwa laki-laki pun sudah dewasa di masa itu di umur 9 tahun. Bantahan keras, bantahan tegas kepada orang yang mengatakan bahwa Nabi menikahi anak-anak, yaitu Aisyah. Ya. Karena Aisyah di umur 9 tahun itu sudah dewasa. Ya. Jadi muslim, kita sebagai kaum muslimin, agama kita, ya, itu mengajarkan kita di saat sudah dewasa itu udah bener-beneran dewasa beneran. Balik itu ya bener-beneran balik dari segi pemikiran, bukan hanya badan. Ya. Itu dari dahulu zaman salaf seperti itu. Ya. Ketika dia sudah balik, maka kedewasaan dia membersamai dia dalam pikiran juga, dalam akal. Ya. Namun di saat sekarang ini musuh-musuh Islam, ya, meninabobokkan kita, dibuat agar kita itu tidak memiliki tanggung jawab walaupun sudah berumur 20 tahun, 21 tahun. Dari segi reproduksi dia sudah dewasa, tapi kematangan berpikir belum. Bahkan sampai yang umur 30 tahun, umur-umur kayak antum ini, kayak kita nih, masih main game. Allah musta'an. Ke rumah main game, dilihat anaknya, ya, masih kayak anak kecil. Kematangan kedewasaannya nggak mengikuti. Ya. Adapun di masa dahulu para salaf begitu, 9 tahun udah dewasa, nikah malah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berapa umurnya menikah? Ada yang tahu? 12 tahun. Ini menunjukkan dia di umur 12 tahun memiliki kematangan pemikiran. Ya. Makanya anak kita kalau udah balik, tawarin dulu nikah. 11 tahun balik. Nah, kamu mau nikah enggak? Tapi enggak tahu nih, anak zaman sekarang itu merasa dirinya masih anak-anak terus. Aku kan masih anak-anak. Harusnya ketika dia sudah balik, maka dia sudah mengemban segala dosa-dosanya, menunjukkan bahwa dia sudah jadi pemimpin untuk dirinya. Dia harus sudah bisa bertanggung jawab. Ya. Balik, siapa yang menanggung dosa-dosa si anak? Dia sendiri, kalau dia sudah balik.
Umur 12 tahun anakmu, maka dia sudah dewasa. Maka posisi kita pun sama dia itu sudah tidak boleh lagi seperti ke anak kecil. Posisikan dia itu sebagai pemimpin dengan pemimpin. Walaupun kita baru ajari dia untuk mengemban amanah, apalagi nanti dia sudah menikah, dia sudah punya ya rakyat, yaitu istrinya. Nggak boleh lagi kayak nyuruh ketika dia masih kecil. Saya ini bapakmu, iya benar bapaknya, tapi dia itu juga pemimpin, dia punya rakyat. Ya, kalau 10 tahun belum balik, ya dia nggak sholat, ya, pukul, agar ada rasa takutnya kepada Allah. Ya, tidak sholat ya, maka pukul. Anak yang sholat karena takut dipukul oleh ayahnya, ikhlas atau tidak? Yang mengatakan tidak. Takut kena lagi. Karena terkadang tampang sudah mengenal sunnah, pemahamannya masih sufi. Siapa yang mengatakan tidak ikhlas? Ayo. Nggak berani. Yang mengatakan ikhlas siapa? Ayo ikhwah, biar anak semangat ngejelasinnya. Ada bahan gitu. Anak yang sholat, dia melakukan sholat karena takut dipukul ayahnya, dia itu ikhlas atau tidak? Oh, yang kencang siapa tuh? Kenapa? Karena kita tuh sholat kan di neraka dan melakukan sholat. Jadi maksudnya ada. Saya tadi katakan kan takut dipukul ayahnya, bukan neraka. Dia malah mungkin belum tahu masalah neraka itu, kadang nggak kepikiran. Yang dia tahu itu dipukul sama ayahnya. Ya saya contohkan ke diri kita aja gitu Ustaz. Iya, ini anak kita bukan kita. Ikhlas nggak dia? Kenapa? Ini kenapanya dulu. Antum yang mengatakan tidak ikhlas juga kenapa? Yang mengatakan ikhlas kenapa? Ayo, harus ada dua ini biar hidup suasananya. Kalau nggak ngantuk antum. Yang mengatakan ikhlas baru beliau, belum masuk jawabannya, alasannya belum. Walaupun saya belum tahu ya, belum saya sebutin ini mana yang benar. Yang mengatakan ikhlas yang lain siapa lagi? Ya, kenapa? Ikhlas itu kan masalah dengan Allah. Bagaimana mengaitkan itu kepada Allah sekarang? Nah, antum ridho orang tua sekarang dipukul, dia takut, dia sholat karena takut dipukul. Sudah mendekati sebenarnya, tinggal lagi belum benar-benar ngena. Mungkin alasannya untuk ini ya, alasan untuk versi ini. Yang mengatakan tidak ikhlas ya Pak? Ya, kenapa? Bukan karena takut sama Allah, berarti nggak ikhlas dia, karena dia melakukannya karena takut sama orang tuanya. Ada lagi yang lain yang mengatakan seperti itu. Yang lain mana nih? Ayo, yang mengatakan yang ikhlas lagi, yang lain siapa? Yang tidak ikhlas? Siapa lagi yang mengatakan tidak ikhlas? Ilmu yang antum ketahui sebelum ini nanti, apa sebelumnya antum ketahui? Masa nggak tahu sama sekali? Tidak ikhlas. Siapa lagi yang mengatakan? Alasannya sama nggak? Sama. Siapa aja yang mengatakan tidak ikhlas? Nah, udah mulai, Tidak ikhlas. Satu. Alasannya sama. Tidak perlu diperintah dipukul. Merasa terpaksa karena dipukul. Ada lagi yang lain? Toib, ya. Kita jelasin. Yang memerintahkan memukul siapa? Yang memerintah memukul siapa? Rasul. Perintah dari Rasul itu adalah perintah dari Allah.
Sehingga ketika si ayah memukul anaknya saat tidak sholat, si anak ini takut sama pukulan ayah, maka sesungguhnya si anak takut kepada hukuman Allah. Ana tanya antum yang mengatakan tidak ikhlas, kalau seorang itu tadi seperti yang beliau katakan di sana tuh, yang mengatakan ikhlas tadi takut neraka ya, ini persamaannya. Kalaulah si anak itu sholat karena takut neraka, ikhlas atau tidak? Hah? Kalau dia sholat karena takut neraka, ikhlas nggak? Hah? Kenapa ikhlas? Yang tadi nggak ikhlas sekarang ikhlas? Padahal sama-sama makhluk nggak? Neraka juga makhluk, orang tua, pukulan orang tua juga makhluk. Tapi keduanya ini adalah bentuk ancaman atau hukuman dari Allah. Maka sebenarnya yang dia takuti bukan ayahnya, tapi hukuman Allah yang dieksekusi oleh ayahnya. Seorang yang takut mencuri, dia takut dipenggal tangannya. Ya. Ketika dia tidak mau mencuri, dia ikhlas nggak? Hah? Karena dia takut dipenggal tangannya. Dia tidak mau mencuri karena takut dipenggal tangannya. Ikhlas nggak? Hah? Sudah masuk nggak? Belum. Berarti sisa-sisa sufi itu masih ada. Itu pemahaman sufi. Sufi itu mengajarkan bahwa ibadah itu hanya cinta saja. Tidak ada di situ rasa takut, tidak ada di situ berharap. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan beribadah harus disisipi, harus di dalamnya juga ada ar-roja, al-khauf, al-mahabbah. Lihat 3 kelompok sesat. Yang pertama Murji'ah. Murji'ah mengatakan ibadah itu hanya dibarengi roja saja, berharap, nggak ada rasa takut, nggak dibarengi cinta. Sedangkan orang-orang ya Khawarij, mereka beribadah hanya dengan dibarengi rasa takut saja, tidak ada berharap, tidak ada cinta. Orang-orang Sufi beribadah hanya dibarengi cinta saja, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa berharap. Tadi kan antum bilang dia beribadah karena takut, sehingga dipaksa. Semua yang diperintahkan oleh Allah harus kita jalani dengan rasa takut kepada Allah. Dan rasa takut kepada hukuman-hukuman Allah itu adalah rasa takut kepada Allah. Berharap kepada janji-janji Allah itu adalah berharap kepada Allah. Berharap surga. Salat berharap surga, itu berharap kepada Allah atau bukan? Iya, kenapa? Karena Allah yang menjanjikan surga. Ya. Takut beribadah, takut kepada neraka, itu takut kepada Allah bukan? Iya, karena Allah yang mengancamkan neraka. Tadi siapa yang mengancamkan pukulan orang tua? Siapa yang mengancamkan dengan pukulan orang tua? Allah melalui lisan Rasulullah. Maka pukul anakmu kalau tidak sholat, agar antum mengajari dia takut kepada Allah. Kalau sama antum aja dia nggak takut di dunia ini, apalagi sama Allah. Lihat perbedaan anak-anak zaman sekarang dibandingkan anak-anak zaman dulu. Orang tua kita dulu mukul kita nggak sholat, akhirnya kita takut, ada rasa takut itu. Awalnya takut sama orang tua, akhirnya tumbuh rasa takut sama Allah. Pukulan ayah saya aja begini sakitnya, gimana azab Allah. Sekarang anak-anak gak diajari dengan pukulan itu. Rasa takut tuh gak diajari, rasa takut kepada Allah, hanya berharap aja. Rasa takut gak ada. Akhirnya itu nanti muncul orang-orang ya Murji'ah, orang-orang Sufi ya. Tapi harus kesempurnaan ya. Itu makanya di dalam rumah itu, kalau dia berbuat ketaatan, beri hadiah agar dia ada roja. Sehingga ketika kita beri hadiah, kita katakan, ini nak baru pemberian ayah, ini baru pemberian abi, yang Allah janjikan kepadamu lebih besar. Dia melakukan pelanggaran hukum, dan katakan kepada dia, nah ini baru hukuman Allah, baru hukuman abi, dan hukuman Allah lebih pedih. Jadi jangan macam-macam, kamu jangan
coba-coba bermaksiat, jangan coba-coba melanggar. Ya di rumah tuh harus ada peraturan, jangan nggak ada peraturan. Sering kita ini yang guru-guru di pesantren ini pusing kita. Anak di pesantren rajin-rajin ibadah, pulang ke rumah wah bengal-bengal semua. Ini orang tuanya gimana? Ya. Masa kita jadi lebih orang tua dibandingkan orang tua kandungnya? Ya. Harusnya di rumah juga punya peraturan. Jangan hanya di pesantren aja si anak itu berani takut dibuat peraturan. Rumah juga. Orang tua itu harus ditakuti, dalam kondisi dia juga diharapkan, dalam kondisi dia juga dicintai. Tiga-tiganya, kamu sebagai ayah harus ditakuti oleh anakmu. Juga harus ia berharap, karena kau ayahnya, kau yang memberikan dia makan sebagai perantaranya. Tentunya dari Allah, Allah yang memberikan, kau sebabnya. Dia berharap kasih sayangmu, dia berharap pemberianmu, ya. Dan dua lagi dia cinta. Makanya Nabi SAW, para sahabat, wah takut, anak-anak kecil segan sama Nabi SAW, takut. Di satu sisi mereka juga cinta. Dari kejauhan aja Nabi mau datang ke Madinah, berlarian mereka ngejar Nabi, padahal bukan anak-anaknya Nabi, anak-anak kecil Madinah. Kemudian dia diboncengkan oleh Nabi di belakang untanya. Terkadang Husain, terkadang Hasan, terkadang ada Ja'far. Ya. Wah, berlarian. Ya, Abdullah bin Ja'far. Nah. Ya. Taib. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata Sufyan mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Saib dari ayahnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'uhu 'alal hijrati. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiatnya untuk berhijrah. Wa taraka abawaihi yabkiyan, dan dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Nabi SAW bersabda, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Kembali kepada keduanya, buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Subhanallah. Walaupun padahal kedua orang tuanya di sini ketika dia berhijrah ini, dia ingin mendekat dengan siapa? Nabi SAW. Dekat dengan orang yang seharusnya lebih ia cintai daripada kedua orang tuanya. Tapi Nabi mengatakan, jika kau memang benar-benar cinta kepada aku, kembali kepada ibumu, kembali kepada kedua orang tuamu, jadi buat mereka berdua tertawa sebagaimana kau membuat mereka sebelumnya menangis. Makanya ada seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni namanya, dia menahan untuk bertemu dengan Nabi SAW disebabkan baktinya kepada ibunya. Sampai Nabi mengatakan, ada seseorang yang doanya diistijabah, sifatnya begini. Maka di masa khilafah Umar, setiap kalau ada orang yang datang dari Yaman, dia tanya, ada kalian di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Sampai suatu saat dia dengar, ada. Maka Umar mengatakan, doakan untukku, berdoalah kepada Allah untukku. Dia langsung takut. Aku tidak akan mau lagi kecuali setelah kamu, kata Uwais Al-Qarni. Nah, subhanallah. Maka kandungan hadis ini yang pertama, selama jihad yang berlangsung bukan fardu ain, maka tidak dibolehkan berjihad tanpa meminta izin dari kedua orang tua. Kemudian yang kedua, hadis ini merupakan dalil bahwa laki-laki tersebut melakukan jihad secara sukarela karena Nabi enggan menerima baiatnya, bukan fardu ain. Kemudian yang ketiga, perhatian Nabi SAW terhadap orang tua dan beliau menekankan untuk mencari keridhaan mereka.
Kemudian yang keempat, keutamaan berbakti kepada orang tua, keagungan hak mereka dan besarnya pahala berbakti kepada mereka. Berikutnya Abdurrahman bin Syaibah, ya, Syekh Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Abdurrahman bin Syaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abil Fudaik berkata, Musa mengabarkan kepadaku an Abi Hazim anna Aba Murrah maula Ummi Hani ibnata Abi Talib akhbarahu annahu raqiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq. Ya. Bahwa Abu Murrah, yang mana Abu Murrah ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Ummu Hani binti Abi Talib. Makanya maula itu adalah apa? Bekas budak, budak yang dimerdekakan. Jadi Abu Murrah ini bercerita bahwa suatu ketika ia naik kendaraan bersama Abu Hurairah ke daerah Al-Aqiq. Fa idza dakhala ardahu, maka ketika memasukinya Abu Hurairah lalu saha bi'a'la sautihi, mengangkat suaranya dengan mengucapkan alaikis salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya amata. Assalamu alaiki wa rahmatullahi wa barakatuh, hai ibu. Taqulu wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maka ibunya pun menjawab wa alaikum wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan dia mengatakan rahimakillahu rabbaitini saghira, semoga Allah merahmatimu sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Kemudian ibunya mengatakan ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiya anka kama barartani kabira, dan kepadamu semoga Allah membalasmu dengan kebaikan dan meridhoimu sebagaimana engkau berbuat baik kepadaku saat engkau dewasa. Qala Musa kana ismu Abi Hurairah Abdullah bin Amrin. Kemudian Musa mengatakan bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Ya, kita sering ucapkan itu. Sebelumnya mungkin kita nggak terbiasa mendoakan semoga ibu panjang umurnya ya mak ya. Jazakillahu khairan. Semoga Allah berikan keberkahan kepada mama, gitu kan. Kalau manggil mama ya. Allah panjangkan umur mama dalam ketaatan. Ya, gak biasa Ustaz sebelumnya. Ya biasakan. Mungkin awal-awal dia agak aneh gitu. Lama-kelamaan dia terbiasa dengar dari anaknya. Kalau nelpon doakan dulu. Gimana mak, sehat mak? Sehat, alhamdulillah. Ya. Semoga Allah berikan keberkahan buat mama, Allah berikan rahmat buat mama. Ya. Kita ini bukan karena lebay, doa. Kadang orang-orang yang benci dengan syariat Islam, yang menghalang-halangi kita untuk mengamalkan sunnah ini, mereka bilang tuh lebay banget sama mamanya, katanya. Ya, geli banget dengernya, katanya. Ya, apa doa geli? Doa itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kita harus senantiasa berdoa. Dan doa itulah dia senjatanya orang beriman. Doa itu adalah intinya ibadah. Perbanyak berdoa. Nah, kandungan hadis yang pertama, hadis ini mendorong untuk senantiasa memuliakan ibu dan mendoakan kebaikan baginya dengan hati yang lapang. Anjuran agar membalas salam dan mendoakan kebaikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Kemudian puncak keinginan seorang ibu adalah Allah memberikan kebaikan dan ridho kepada anaknya. Ya. Makanya itu puncaknya seorang ibu, ayah, kita juga. Ya, puncak yang kita inginkan dari anak kita itu apa? Ya, dia baik, dia berakhlak, ya, dia jadi orang yang taat, soleh. Bahkan itu lebih kita inginkan dibandingkan nanti dia menghadiahi kita apa? Menghadiahi kita rumah mewah, mobil mewah. Kalau ternyata kita tahu dia sholatnya ya putus-putus, bolong-bolong, kita tetap sedih. Ini bagi orang tua yang beriman ya. Kalau orang tua yang cinta harta ya iya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Cukup. Udah mau azan ya.
ya siap-siap untuk berwudu. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa habibuh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Baik, kita lanjutkan bab yang ketujuh, durhaka kepada kedua orang tua. Sebelumnya ada pertanyaan? Mana tahu pas makan kepikiran pertanyaan. Nggak ada. Terkait mahram untuk wanita yang melakukan perjalanan ibadah haji atau umroh, itu kan banyak yang mengambil juga pendapat kalau rombongan wanita-wanita yang banyak itu kan, dan memang itu melakukan suatu kebaikan itu diperbolehkan. Itu seperti apa dalam tujuan syariat yang lebih solid? Berkaitan dengan mahram dalam safar, ya, maka para ulama berbeda pendapat. Ya, mahram dalam safar, ada yang mengatakan mahram dalam safar itu yang mahram nasab. Ya, jadi mahram nasab, mahram safar. Ya. Sedangkan sebahagian ulama menyebutkan bahwa termasuk di dalam mahram safar selain termasuk di dalam mahram safar selain mahram nasab adalah kumpulan orang yang amanah yang menjamin keamanan dia, maka mereka juga sebagai mahram safar baginya. Paham maksudnya ya? Jadi ada mahram safar, ada mahram nasab. Ada yang menyebutkan mahram safar ya mahram nasab. La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin, kata Nabi SAW. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersama mahram. Ya. Yang menyebutkan atau dalil yang menyebutkan bahwa adanya mahram safar ini, ya, tambahannya diantaranya adalah keamanan. Ya, dalil yang dikisahkan oleh Nabi SAW bahwa nantinya akan ada seorang wanita, ya, yang dia berjalan dari Sana'a ke Hadramaut sendirian, la yakhafu illallah. Ya, dia tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Dia disebutkan bahwa para wanita ini takut kepada Allah, ya, seorang mukminah yang bersafar bepergian, yang mana dia dalam keadaan aman sehingga memungkinkan baginya untuk bersafar jika dalam keadaan aman. Karena illah atau alasan, ya, dibuat atau diadakannya seorang mahram itu adalah untuk menjamin keamanannya. Nah, Allah taala alam. Jadi untuk ihram, untuk umrah dan haji, sehingga, ya, para ulama menyebutkan, ya, perkara-perkara yang memang itu perkara yang mendesak atau perkara yang dia, ya, untuk suatu kewajiban, maka diperkenankan dengan menggunakan mahram safar dalam bentuk rombongan yang amanah. Ya, ini hanya untuk umrah wajib, yaitu umrah pertama. Ya, umrah sunnah berikutnya maka wajib dia harus, ya, memakai mahram, karena mahram ini adalah wajib, sedangkan umrahnya adalah sunnah, ya,
sunnahnya ini tidak bisa mengalahkan kewajiban itu tadi. Adapun tadi sama-sama wajib. Kalau dia umroh wajib, umroh yang pertama, karena umroh itu juga wajib pertama seumur hidup minimal. Ya, umroh sebagaimana haji. Nah, ya. Jadi kalau antum sudah mampu, ya harus berumroh. Ya, ini Nabi yang menyebutkan bahwa di dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni, ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan Islam itu adalah kau, ya, bersyahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa tuqimas shalah, mendirikan salat, membayar zakat, wa tahujja wa ta'tamir, berhaji dan berumrah, kata Nabi, wa taghtasila minal janabah, dan kau mandi dari janabah. Dalam hadis ini disebutkan oleh Nabi, inilah dia bagian dari Islam dalam riwayat ini. Nah, sehingga ya, kalau anda antum nabung, kan? Ini bukan karena anda punya travel ya. Ngutang jika yakin bisa mampu membayarnya. Jadi dia benar-benar kuat keyakinan dia, insya Allah, ya, Allah mampukan dia untuk membayarnya. Tapi lebih afdal dia nabung. Lebih afdal nabung. Agar apa? Agar ketika dia beribadahnya tenang. Kalau dia ngutang dulu, berangkat dulu, baru habis itu apa? Bayar utangan, pusing. Mending nabung dulu. Di saat dia nabung itu dia sudah dapat pahala. Ana lebih menyarankan nabung. Wah, itu makanya walaupun nginiin travel bukan berarti wah ya berangkat aja berangkat gitu, enggak. Ya. Kan nanti antum cari-cari anak, oh kemarin katanya ngutang tuh, sekarang anda udah pusing nih. Nah, jangan. Mending apa? Nabung dulu walaupun 500 setiap bulan, 1 juta, berapa yang ada aja. Nabung. Kalau mau nabung di Az-Zahabi boleh. Ini nawarin lagi nih. Ya iya, kalau lewat apa ya ada untuk pesantren ya. Sebenarnya travelnya bukan travel anak, travel pesantren kan. Ada ya apa namanya kebaikannya untuk ya, tentunya subsidi anak-anak yatim dan duafa. Itu yang kita ini. Anak pribadi belum punya usaha apa-apa selain memperjuangkan pesantren doang. Nah, travelnya juga buat pesantren. Nah, ada lagi pertanyaan lain? Ya. Bagaimana sikap anak apabila orang tua tidak mengikuti ketetapan yang telah ditetapkan Allah? Contoh pembagian harta waris. Nah, Orang tua yang bagi harta. maksudnya berarti dia bagi sebelum meninggal. Gimana nih kasusnya? Atau ayahnya meninggal terus ibunya ngebagi tidak sesuai dengan. Nah, yang pertama ya, itu adalah kemungkaran, sehingga kewajiban orang yang melihat kemungkaran kembali kepada hadis Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika dia melihat kemungkaran, dia ubah dengan tangannya. Tentunya dia tidak berkuasa atas ibunya. Nah, berarti tidak bisa dengan tangan. Ya, ini maknanya dengan kekuasaan. Ya. Fa illam yastati fa bilisanih. Jika dia tidak mampu, maka ia ubah dengan lisannya. Ia sampaikan kepada ibunya bahwa ketetapan Allah dalam pembagian harta warisan adalah ya sesuai dengan faraid, yang sudah ada bagian-bagian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan bahwa itulah dia solusi dalam pembagian-pembagian. Jika ternyata ya ibunya tidak berkenan, ya cukup sudah, kita ya doakan kebaikan buat ibu kita. Yang penting kita sudah sampaikan kebenaran, sekarang kita tinggal ingkari dalam hati kita. Fa illam yastati fa biqalbihi. Tentunya dia sampaikan terlebih dahulu dengan lemah lembut kepada ibunya. Jangan dia ya seperti menggurui, jangan, dia sampaikan dengan lemah lembut
Ya, dia sampaikan bahwa ini syariat Allah. Saya itu sangat menyayangi mama, khawatir nanti mamanya dipertanggungjawabkan atas ini mak di akhirat. Ya, khawatir nanti mama di kuburan itu disiksa oleh Allah. Tapi bagaimanapun aku akan tetap terus mendoakan mama, itu terus. Ini yang mengatakan Allah, yang menciptakan mama, yang menciptakan aku. Ya, intinya antum lebih pinter lah ngebujuk ibu antum. Ana gayanya begitu gitu kan. Kalau antum gayanya gimana terserah antum. Ya. Ana biasanya kalau menyelisih itu ana bilang enggak boleh gitu, mak. Ya. Ini menyelisih syariat, mak. Aku itu enggak dibolehin sama Allah taat sama mama kalau dalam permaksiat seperti ini. Aku enggak bakalan taat, mak. Kalau mama suruhnya aku bermaksiat enggak mau. Karena Allah yang menciptakan aku, mak. Allah yang menciptakan mama. Ya. Awas kamu kualat ya. Aku lebih kualat, mak, kalau tidak taat sama Allah. Ini lebih kualat gak taat sama Allah. Malah aku harus dakwahin mama. Tetap walaupun mama tidak mau taat sama Allah dalam perkara ini, aku tetap harus berbuat baik sama mama. Tapi cara berbuat baikku itu bukan dengan cara menyelisihi Allah. Karena hak Allah lebih besar. Ya, mama sebagai sebab aku ada di dunia, tapi mama bukan yang menciptakan aku. Yang menciptakan aku Allah. Ya, kita sebutkan, kalau mama anggap aku gara-gara ini durhaka kepada mama, tapi Allah tidak akan pernah menganggap aku durhaka kepada mama. Ya, karena aku berada di atas apa yang Nabi perintahkan. Allah katakan, wa in jahadaka an tusyrika bi, kalau mereka berupaya untuk mensekutukanku, membuat tandingan bagiku, ma laisa laka bihi ilm, yang tidak ada ilmu padamu di dalam hal itu, fala tuti'huma, jangan taati. Ma Allah yang bilang jangan taati. Fala tuti'huma, jangan taati mereka berdua. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli mereka di dunia dengan baik. Dalam perkara lain aku akan tetap berusaha taat kepadamu, mak. Tapi dalam hal ini, dalam kemaksiatan, aku tidak diperkenankan oleh Allah. Kita sampaikan dengan baik. Nah, ada lagi? Baik. Durhaka kepada kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bishr bin Al-Mufaddal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-Jurairi mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abi Bakrah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Ya. Dan Nabi katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan tentang dosa yang paling besar? Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dengan dosa yang paling besar? Jadi ketika kita melihat hadis seperti itu, ada tulisan di situ beliau mengucapkannya 3 kali, maka kita ucapkan 3 kali karena hadisnya 3 kali. Ya. Terkadang ada itu orang membaca hadis, dia baca begini, Nabi SAW bersabda, Ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dengan dosa-dosa yang paling besar? 3 kali katanya. Nabi tidak mengucapkan, apakah kalian mau aku ucapkan, aku kabarkan dosa-dosa paling besar 3 kali? Enggak ada. Namun jika disebutkan beliau mengucapkannya 3 kali, boleh dengan terjemahan di sini. Jadi ada 2 cara ya. Ya. Yang pertama tadi kita bacakan 3 kali apa yang dibacakan oleh Nabi itu 3 kali, atau kita sampaikan bahwa beliau mengucapkannya 3 kali. Tapi salah kalau cuma mengatakan ala unabbiukum bi akbaril kabair, ya, bolehkah, maukah kalian aku kabarkan dengan perkara dosa-dosa besar 3 kali? Beda enggak dengan mengatakan beliau mengucapkannya 3 kali? Nah, itu perbedaannya. Jadi jangan mengatakan 3 kali ya. Maukah kalian aku kabarkan dosa-dosa besar 3 kali katanya. Seakan-akan Nabi mengatakan, maukah kalian aku kabarkan dosa-dosa besar 3 kali?
Ini salah dalam pengucapan hadis. Berarti ketahuilah ustadz itu nggak belajar hadis gitu. Begitu juga sebelumnya ya, di antara ya, cara kita membaca hadis, karena ini kitabnya Imam Al-Bukhari, maka kita katakan Imam Al-Bukhari berkata, ya, Musyaddad mengabarkan kepada kami, ya begitu. Jangan langsung baca Musyaddad mengabarkan kepada kami, ia berkata, emang ke ente mengabarkan kepada kami, ke ente langsung? Enggak, kepada Imam Al-Bukhari mengatakan Musyaddad mengabarkan kepada kami. Karena yang mengabarkan kepada kami di situ kepada siapa? Imam Bukhari. Nah, ini banyak terkadang ya, beberapa yang mungkin diustadkan gitu ya, dalam membaca sanad hadis, mereka ya mungkin ya karena dia tidak bidangnya ya, sebagian karena bukan bidangnya, mungkin dia bidang syariah, terkait hadis dia nggak ya begitu tahu. Wallahu taala alam. Nah, maka Nabi SAW mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, al-isyraku billahi wa uququl walidain, yaitu berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Wa jalasa wa kana muttaqian, kemudian setelah itu Nabi SAW duduk, yang padahal sebelumnya beliau bersandar. Ala wa qauluz zur, serta sumpah palsu. Ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, kata Nabi terus, mazala yukarriruha hatta qultu, terus beliau mengulang-ulangnya hingga aku berkata di dalam hatinya, ini siapa? Abu Bakrah ini, sampai di dalam hatinya dia berkata, laitahu sakata, sekiranya beliau diam. Karena terus Nabi katakan, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, sumpah palsu. Dan yang paling banyak orang bersumpah itu para pedagang. Yang paling banyak bersumpah adalah para pedagang untuk melariskan dagangan ya. Pembeli pun begitu. Berapa harganya? Ya, 30.000. Demi Allah, anak kemarin di Sebelang itu belinya itu 23.000 nih. Sumpah lagi dia ya. Walaupun benar, tidak boleh sering-sering bersumpah untuk dagangan, seakan-akan ya sumpah itu dia buat sebagai pelaris dagangan dia ya. Atau dia jualan, ini harganya 30.000, demi Allah anak balik modal doang ini katanya. Nah, ini jualan balik modal, capeknya doang berarti. Nah, atau dia hitung untung itu sudah sebagai balik modal karena itu untuk upah capek kata dia. Berarti kalau dihitung harga 30.000, kemudian upah capek ya 20.000. Jadi dia jual 50.000. Dia beli 30.000, tapi dia bilang upah capeknya ya 20.000. Nah, dia jual 50.000. Dia katakan, "Ini saya bayar modal doang ini," katanya. Paham kan tuh? Padahal sebenarnya 20.000 untung. Modal dia berapa? 30, tapi capeknya dia hitung juga masuk modal. Yang mana sebenarnya apa? Untung. Itu trik-trik para penjual kalau ngomong. Karena kan 2 tahun jualan Tanah Abang. Ya, antum tahu nggak ukuran-ukuran yang di sini itu sering diubah-ubah sama mereka itu. Antum beli banyak-banyak gitu kan. Ya, pas ukurannya nggak ada. Ya, kita cari dulu ya ke gudang ya. Di gudang apa? Digunting sama dia, kemudian dimasukin, kemudian ditulis sama dia. Dah, yang harus nyari XL antum kan? Ya, habis contohnya XL. Tapi daripada ini batal jual gara-gara satu baju kata dia, antum pengen nyari 20 baju. Tapi ada satu ya yang ukurannya nggak ada. Akhirnya akalin sama mereka. Allah musta'an. Ya. Makanya anak bangkrut di situ. Nggak berani anak nipu itu. Akhirnya gara-gara satu nggak jadi orang beli, gitu kan? Gara-gara ini nggak jadi orang beli, susah aja dapat untung kalau di lingkungan semua para penipu gitu. Apalagi masuk ya. Waktu itu anak jualan batik dulu, masuk batik-batik dari Cina,
Kita modal 23.000, mereka jual 23.000. Coba antum modal kain, upah jahit, semua estimasinya satu baju 23.000, nah kan? Dia bisa jual satu pakaian 23.000. Ya, padahal kita kan harusnya ya hitung-hitungan 23.000 buat jahit. Kita buatlah jadi 25.000 sama ongkos sewa. Akhirnya kita jual jadi ya 30.000 gitu kan. Biasanya kan antum dapat nggak Tanah Abang kan yang jualan 30.000 ya hitungan modalnya begitu tuh. Nah, tapi mereka ngejual 23.000. Kita bisanya cuma jual 30.000, itu pun udah harga grosir, udah mentok banget. Nah, itulah kadang permainan di sana tuh ya. Makanya lebih enak kadang jadi karyawan, tenang. Ya, itu udah kerja dengan ada liburan Sabtu Ahad kan? Libur nggak Sabtu Ahad? Wah, pedagang itu Sabtu Ahad harus pagi-pagi berangkat lagi ke sana jualan. Ya. Itu mah yang enak itu kalau yang udah sukses dia. Udah sukses, jualannya jalan, dia jalan-jalan. Kalau yang belum sukses, wah tiap hari jualan, nggak ada libur-libur. Makanya sebenarnya mana yang lebih baik, pedagang apa karyawan? Yang bertakwa, itu yang lebih baik ya. Dulu Bob Sadino seakan-akan karyawan itu wah dimaki-maki terus, dijelek-jelekin terus. Lo kerja apa dikerjain, kata dia. Ya kerjalah, masa dikerjain, kita dapat gaji kok. Ya, kita kerja, nikmatin aja. Yang penting kita bertakwa. Mau dia karyawan, mau dia pedagang, yang penting bertakwa. Kadang yang pedagang itu ya gara-gara pusing besok belum tahu gitu kan, belum tahu dia pusing ya. Akhirnya kadang berkurang semangat dia, ngaji gini nggak bisa dia, ngaji gini nggak bisa. Antum mungkin punya teman-teman antum yang dulunya itu tergiur untuk jadi pedagang, keluar resign dari sini, akhirnya antum tahu sendiri nasibnya. Ada nggak? Biasanya di setiap perusahaan itu ada yang tergiur seperti itu ya. Karena yang dia lihat kesuksesannya orang itu, dia nggak lihat masa-masa merintisnya itu susah. Nah itulah ya. Jadi kadang rumput tetangga terasa lebih hijau. Bersyukur kita dengan apa yang Allah beri sama kita ya. Semangat, udah nggak usah mikir macem-macem lah, jalanin. Nah di sini ya kandungan hadisnya yang pertama, dosa terbagi menjadi dua, yaitu dosa besar dan dosa kecil. Karena Nabi katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ini menunjukkan ada yang kabir, ada yang shaghir. Ya. Dan di antara yang kabir ada yang lebih kabir lagi. Di antara yang kabir-kabir itu ada yang akbar lagi, lebih besar lagi. Nah, yaitu kesyirikan, durhaka, dan sumpah palsu. Kemudian ancaman keras atas perbuatan durhaka kepada kedua orang tua dan perkataan palsu. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Berikutnya yang keempat, penegasan haramnya dusta dan besarnya keburukan hal tersebut. Yang kelima, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW serta ketinggian akhlak mereka terhadap beliau. Kenapa? Ketika Nabi SAW mengatakan, ya, maukah kalian aku kabarkan? Mereka katakan, mau ya Rasulullah. Ini akhlak, ketinggian akhlak. Ya. Kadang sebagian mau nggak ana sampaikan kepada antum begini, wah kagak, nggak usah, kita nggak pengen denger gitu. Ente ceramah mulu katanya. Enggak begitu. Ya, mereka selalu ya menghormati Nabi SAW, berakhlak kepada Nabi SAW. Berikutnya ya, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Jarir mengabarkan kepada kami, ya, Imam Al-Bukhari berkata, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Jarir mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Warrad Katibul Mughirah bin Syu'bah, yaitu yang mana Al-Warrad ini ya, dia adalah juru tulisnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Ia berkata,
kataba Muawiyah ila al-Mughirah. Muawiyah ya, menulis surat kepada Al-Mughirah yang isinya uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah mengatakan, tuliskan surat kepadaku yang isinya tentang apa yang pernah engkau dengar dari Rasulullah sallallahu. Maka Warrad berkata, fa'amala alayya wa katabtu biyadayya. Maka Al-Mughirah pun ya mengucapkannya, dan ya, aku pun menulisnya dengan kedua tanganku. Jadi Warrad ini juru tulisnya yang menyampaikan hadis-hadis itu siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW berkata seperti ini. Warrad tulis. Ada hadis seperti ini. Warrad tulis. Karena Muawiyah memerintahkan agar Al-Mughirah bin Syu'bah menulis hadis yang pernah ia dengar dari Rasulullah. Ya. Kemudian inni sami'tuhu yanha an kasratis su'al. Aku mendengar Rasulullah SAW melarang banyak bertanya. Banyak bertanya di sini banyak bertanya yang enggak ada faedah ya, yang enggak menambah untuk ketaatan. Ya, sebagian orang itu bertanya sesuatu yang enggak menambah untuk ketaatan dia. Seperti tanya-tanya berkaitan dengan apa? Anjingnya Ashabul Kahfi itu jantan atau betina? Tongkatnya Nabi Musa itu terbuat dari kayu apa? Ini sesuatu pertanyaan-pertanyaan yang enggak menambah ketaatan. Apakah menambah ketaatan kepadamu kalau kamu tahu perkara itu? Enggak. Ya, bertanyalah yang itu engkau butuhkan untuk menambah ketaatan. Ya, dia banyak bertanya tapi tidak menambah ketaatan bagi dia. Nah, ini dulu juga ada tuh. Alif kenapa dia bengkok begini? Ba kenapa ada titiknya di bawah? Modelnya sampan begini. Nah itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya orang-orang Banu Israel. Ya. Nah ini ditanya, diperintahkan contohnya sholat. Dalam sholat itu ada ya ruku. Kenapa harus ruku? Kenapa rukunya harus lurus pundaknya? Kenapa enggak miring agak sedikit ke atas gini gitu ya? Jadi banyak bertanya dia. Padahal itu enggak menambah ketaatan kepada dia, kan diperintahkan ruku. Ya. Kenapa enggak sedikit kepalanya disamain aja ke kaki katanya, biar agak sedikit lebih olahraga katanya. Rukunya tahu enggak? Ini ruku ya. Dia bilang rukunya gini aja. Gimana? Nah, akhirnya setelah dia tahu semua alasannya, enggak dilakukan juga. Enggak diamalkan juga. Ya. Dia bertanya contohnya, Ustaz apa keutamaan haji, keutamaan umroh? Disampaikan begini ya. Kenapa harus begini? Udah khatam dia semua. Ada duitnya ini semua. Tapi dia enggak berangkat juga. Banyaknya bertanya doang tapi enggak menambah kepada ketaatan dia. Nah, walaupun memang keinginan dia bertanya itu untuk dia amalkan. Semua para sahabat dahulu, para salaf, ketika ingin bertanya, mereka selalu terbersih di dalam hatinya agar untuk saya amalkan. Nah ini satu yang dilarang oleh Nabi SAW adalah banyak bertanya. Wa idha'atal mal, membuang-buang harta. Ya, membuang-buang harta. Juga ya, wa ankila wa qal, desas-desus, ngomong-ngomong. Nah, makanya hadis ini mengandung haramnya berdebat dan bertanya tanpa adanya manfaat. Kemudian larangan berlaku boros dan membuang-buang harta. Kemudian larangan menceritakan segala apa yang didengar tanpa meyakinkan kebenarannya. Setiap yang dia dengar ceritain. Belum tahu benar atau tidaknya itu yang dia dengar udah dia ceritain. Ya, harusnya kalau dia ingin menceritakan sesuatu dia tahu dulu kebenarannya. Atau dia yakin bahwa yang menceritakan itu adalah orang yang benar. Ya, contohnya dia dengar ucapan itu dari seorang ustadz atau seorang syekh yang dia percaya ucapannya, ya boleh dia sampaikan. Ya. Nah, Allah Ta'ala alam. Sampai di sini ada pertanyaan. Jam berapa kita isya?
19.30-an ya. 28 sekarang. Nah, 4 menit lagi, Pak, 3 menit lagi. Ada? Obat ujub Ustaz. Hah? Obatnya ujub. Obatnya ujub, yaitu jangan merasa diri lebih baik. Selalu khawatir, selalu merasa bahwa amalan kita itu belum diterima. Itu obat paling ampuh untuk ujub. Karena orang yang ujub itu pasti karena merasa amalannya udah banyak, merasa dia lebih baik ya. Kalau dia merasa bahwa amalannya belum jelas, belum tahu, dia belum ya, dia takut sampai mungkin dia khawatir bahwa amalan dia itu tidak diterima, ini orang tidak akan pernah ujub. Dia mau ujubin apa coba? Orang amalannya juga belum jelas-jelas, belum tahu dia diterima atau tidak. Dia mau ceritain ke orang lain terkait amalan dia, padahal amalan dia sendiri ya, belum tentu diterima. Makanya kalau kita ingin menceritakan amalan kita, selalulah berniat untuk memotivasi orang lain, bukan untuk membangga-banggakan ya. Nah, dan kita perbanyak berteman dengan orang-orang soleh. Kalau memperbanyak berteman dengan orang-orang soleh, kita pasti merasa selalu amalan kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Akhirnya kita nggak ada upaya, nggak ada celah untuk ujub. Nah, ada lagi. Kemudian diantaranya juga adalah mengingat mati. Ya. Seorang itu udah mati, udah apa yang mau diinikan, bentar lagi dia juga bakalan dikuburkan. Di antaranya juga adalah mengingat kalau kita itu dari tanah. Ini sebagian salaf juga melakukannya ya. Ketika dia merasa amalannya tinggi atau apa, ingat kalau dia itu hina, asalnya hina, nggak perlu dia ngebangga-banggain diri, ujub di hadapan orang lain, merasa lebih baik. Kalau dia itu sebenarnya dari tanah, dari setetes mani. Nah, semoga Allah jaga amal kita. Ada lagi? Wah, udah pada pengen pulang ini. Hah? Dah. Baik. Ada nggak Syekh? Jangan malu-malu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.